Comeback ya bisa ngomongnya ya. Gimana? Oh iya, salah. Oke, welcome to Claptrap 69. Yo, kembali lagi ya dengan kita di episode ini. Kita akan react lagu siapa nih? Kayaknya kemarin banyak banget yang request ya. Iya, beberapa kali di request sama Clappers di comments. Jadi kita hari ini bakal nge-react lirik atau puisi ya. Iya. Katanya dari Tuan 13. Apa arti merdeka? Oke, yang kemarin request berkali-kali nih ya, di setiap kali kok kita posting tuh ditulis mulu, Bang ini, Bang kok belum diposting, belum dibikin ya, kayak ya ini. Sekarang kita baru bisa ketemu akhirnya. Semenjak PSBB itu kita susah banget ketemu karena kita nggak tinggal serumah, emang kita masih tinggal sama orang tua masing-masing gitu kan. Ya, dia sama orang tua gua gitu. Jadinya kita susah untuk ketemu, susah untuk bikin konten lagi, dan baru kali ini PSBB udah mulai hilang ya. Udah di ini kan ya, maksudnya udah close kan tanggal 25 kemarin. Udah nggak dilanjutin. Udah nggak dilanjutin kan, jadi masih biasa lah, masih tahap agak normal gitu. New normal. Iya, new normal, jadi ya kita masih bisa ketemu lah. Soalnya dia sahabat keluar nih. Sahabat keluar dia, maklum anak perempuan, anak perawan. Yaudah kita nggak usah banyak bacot lah, kita mulai aja langsung. Apa arti merdeka dari Tuan 13? Selamat hari kemerdekaan. 70 tahun kita mendaulat diri, kita sudah merdeka. Euforia tiap tahun merebak ke seluruh Nusantara. Seketika kita bangga memakai atribut negara. Sang saka merah putih diusung tinggi ke angkasa. Para petinggi sibuk berlaga di depan media massa. Tapi apa kita paham apa itu arti kata merdeka? Wah, anjay. Ini kayak pas 17 Agustus deh bikinnya. Iya. Kan tadi 70 tahun kita merdeka kan. 70 tahun itu berarti sekitar 6 tahun lalu ya? Iya. Berarti berapa? Tahun 2015 nih berarti nih. Iya, iya pas 2015 ya ini. Benar ya, jadi ya dia bikin terus dia mengartikan nih, Bang Upi, apa kita sudah merdeka gitu. Sedangkan para tadi petinggi negara pada sibuk depan kamera kan. Iya Kalau sih. jabat negara sibuk depan kamera. Ya gitu. Dan ini kan dia dalam rangka 17 Agustus ya, memperingati kemerdekaan Indonesia kan ceritanya. Terus dia bilang apa namanya itu, euforia merebak kan dia bilang. Terus seakan kita tiba-tiba jadi bangga gitu pakai atribut negara. Kayak apa ya, kayak pesan yang disampaikan tuh pengen bilang kalau makin kesini kemerdekaan Indonesia tuh kayak jadi cuman perayaan doang, bukan sesuatu yang apa ya, yang kita hargai, yang kita kenang gitu. Benar-benar kayak udah merayakan aja, tapi kita nggak tahu tuh apa sih arti dari perayaan itu tersebut gitu loh kan. Apa sih, apa kita sudah merdeka atau belum gitu kan. Oke, kita next, nggak tahu. Apa benar bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Apa bukti bahwa kita sudah merdeka? Apakah merdeka adalah menang melawan penjajah seperti yang ditulis dalam buku sejarah? Atau apa karena tanah kita tercipta dari darah para pendahulu kita? Lalu sekarang apa yang kita lakukan untuk menghargai semua jasa-jasa mereka? Sebagian besar generasi kita bahkan tidak tahu nama mereka. Para veteran tidak terurus, mereka terpaksa meminta-minta. Gila, dalam banget. Ini dalam banget. Ini kata-katanya dalam banget. Buset deh. Gila. Tadi dia bilang tuh, Bang Upi bilang, apa kita sudah merasa merdeka? Apa merdeka itu kita menang melawan penjajah? Terus sekarang kita nggak kenal nama-nama pahlawan. Iya cuy, bener. Kalau
teman-teman Clappers ya nih iseng dah tanya dah sama anak-anak muda dah, anak-anak ya SMP SMA gitu atau enggak anak-anak baru-baru banyak dewasa gitu ya, tanya siapa sih pahlawan-pahlawan kita. Belum tentu mereka Belum bisa tentu jawab. belum tentu semua itu bakal tahu, tapi coba kalau teman-teman Clappers tanya tahu Atta Halilintar nggak, pasti tahu. Serius anjrit. Iya nggak sejauh-jauh ponakan gue sendiri ya tahu, gila. Tapi kalau ditanya pahlawan tuh sebutin gitu ya, pahlawan-pahlawan Indonesia itu cuman ya segelintir doang, nggak tahu gitu. Ya Allah, bener-bener. Taunya sebatas Soekarno Hatta aja. Iya, yang ada di duit cepek. Itu doang taunya gara-gara duit. Sebenarnya kita tuh lagi dijajah apa ya, pola pikir sih. Kalau kata gue dengan zaman modern kita dijajah pola pikir. Jadi kita nggak mengenang para pahlawan-pahlawan kita, maksudnya kita nggak inget, nggak hafal gitu. Jasa-jasa mereka kita nggak inget gitu. Ya gitu lah. Pokoknya kita harus ngelawan sih intinya. Ngelawan dengan cara apa? Dengan cara pakai logika juga dong. Kita lawan dengan logika juga, jangan pakai lawan kekerasan dong, ya nggak? Logika kita yang bermain, anak-anak muda kayak kita yang bermain pakai logika, kan nggak cuy? Itu. Minta jas merah cuma status di sosial media. Kita tidak pernah bangga akan budaya yang kita punya sampai diambil oleh tetangga sebelah kita. Kita pemberani dan bahaya di dunia maya. Mengkritik lewat sosial media, pukul habis dengan segala artikel dan liputan berita. Di dunia nyata, kita bahkan tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Wow, gila. Jas merah, you know jas merah? Jangan melupakan sejarah, disingkat jas merah. Set deh. Sampai budaya kita diambil sama tetangga sebelah kan dia bilang. Iya tuh. Gara-gara kita nggak apa sih namanya? Nggak bisa melestarikan budaya itu. Tapi giliran sekalinya diambil, ngoceh. Kemana-kemana kemana aja gitu. Ngebanggakan budaya-budaya luar, budaya-budaya kita sendiri nggak dibanggakan. Tapi giliran budaya kita dengan orang lain tuh, oh dasar tukang klaim. Lalu kemana aja anjing? Ya nggak? Logikanya gitu logikanya lo. Lalu kemana aja? Gila. Berani di sosial media, tapi giliran dunia nyata. Ya banyak lah kayak gitu. Di sosial media tuh udah kayak kayak singa tuh, galak tuh, ngau-ngau, kayak anjing kan, kayak giliran dunia nyata, lempem, kayak kerupuk kecebergot, anjrit. Jangan kayak gitu ya, para Clappers jangan seperti gitu ya. Gue yakin sih Clappers nih orangnya berani-berani coy. Nggak cuma di dunia nyata, tapi nggak cuma di dunia media ya. Tapi di dunia nyata juga gue yakin para Clappers penonton kita nih berani semuanya. Buktinya ini kita suruh react ini kan berani dia kan. Itu keren, Clappers keren. Gimana cuy? Kenapa generasi kita begitu cemas jika mereka tidak memakai merek handphone yang sama? Kenapa kita membunuh saudara atas nama Tuhan yang kita puja? Kenapa asing menguasai sumber alam kita? Kenapa kita tidak bisa melakukan apa-apa? Kalau memang kita merdeka, kenapa nasib petani belum juga sejahtera? Kenapa kita bicara Papua baru setelah isu Tolikara? Kenapa kita bahkan tidak tahu ada gerakan bernama Free West Papua? Itu terjadi di depan mata, kita tidak melakukan apa-apa. Gila. Wah. Baru tadi kita ngomongin, ya kan? Gue harus berapa kali nangis dari Bang Upi. Iya, Bang. Ini yang kedua kalinya temen gue Tasya nangis lagi Bang Upi. Yang pertama tuh kemarin apa, Harimau Sumatera ya. Kita lihat nih, ntar ada link distribusinya di atas ini nih. Kenapa lu kok nangis? Tuh nangis tuh. Yang kedua ini nih. Ya thank you buat yang nge-request kita untuk react lagu ini bikin Tasya nangis. Ya respect sama abang yang minta kita request lagu ini. Iya siapa? Ryan. Iya Ryan itu. Keren. Ini bikin Tasya nangis nih Bang Upi juga. Ini yang kedua kalinya Tasya nangis sama lirik-liriknya dari Bang Upi. Aduh. Gue juga sedih sih sebetulnya. Gila. A few moments later. Apakah kita merdeka?
Kenapa kita merdeka tapi masih melihat petani yang Kalau kita udah merdeka, kenapa petani belum sejahtera ya? Nah. Kalau nggak salah. tuh, kenapa petani Terus belum kenapa sejahtera? kita juga baru peduli Papua. Papua setelah kasus Tolikara. Tolikara Kita pun nggak tahu kalau ada gerakan Free West Papua. tuh. Ya maaf ya, ini mungkin ada oknum yang ya itu ya serakah dengan hawa nafsu dirinya sendiri gitu, mungkin ya, sampai ya kasihan saudara-saudara kita Papua gitu. Maksudnya gini loh, Indonesia, gue jujur ya, tanpa ada Papua kita nggak mungkin sekaya raya ini cuy, serius. Kenapa gue bilang gini? Karena Papua itu gila, Sumber daya alamnya wow banget gitu. gila. Mau apa coba, hewan keren-keren di sana hewannya, masih banyak banget yang mantep dah pokoknya. Apalagi Alamnya itu nggak perlu dipertanyakan lagi, kita semua tahu gitu. pasti. Terus apalagi emas, gila itu Papua cuy. Iya, yang dari dulu punya masalah karena tambang emas itu Papua. Jangan sampai saudara kita di Papua ini lepas dari Indonesia tuh, jangan sampai gitu. Apa ya, pesannya tuh kayak kita mau memanfaatkan apa yang Papua punya, tapi kita nggak bisa untuk menjaga dan mensejahterakan mereka. Nah, itu ya mungkin ada beberapa oknum dari petinggi kita ini ya begitulah. Ya udah paham lah maksudnya. Ya pasti kalian sudah paham lah. Mungkin ya ada beberapa oknum itu yang lebih mementingkan itu gitu ketimbang kesejahteraan rakyat Papua. Ya mungkin di depan media, kita gini demi ini gitu. Tapi buktinya mana? Buktinya mana? Jangan cuma sibuk depan media doang. Jangan depan media doang, buktiin gitu loh. Sebenarnya dari dulu berpuluh-puluh tahun mungkin ya, saudara kita di Papua tuh nungguin bukti dari para petinggi-petinggi itu berapa kali generasi pemerintahan loh, nungguin. Ya kenapa terjadi saudara kita bikin kayak tadi tuh organisasi apa tuh? Free West gitu ya. Papua. Ya karena nggak ada kejelasan. Bener nggak sih gue omongin? Coba saudara kita Papua kalau bener atau salah mohon dikoreksi, tulis di kolom komentar bawah ya. Kita ngebantu, maksudnya kayak gini tuh nge-up saudara kita untuk Papua gitu, biar bener-bener lah diperhatikan saudara kita itu. Itu loh. Kenapa korupsi dapat remisi, narkotika dihukum mati? Kenapa kita selalu benci dengan sesuatu yang tidak kita pahami? Jika memang kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita harus memaksakan semuanya menjadi satu warna? Kenapa? Terlalu banyak pertanyaan, terlalu sedikit yang mau cari jawaban. Para ahli agama mabuk dalam peran mereka sebagai Tuhan. Politisi jadi pecandu narkoba bernama kekuasaan. Dan Gila. Korupsi dihukum apa tadi? Korupsi direvisi. Remisi. Korupsi dapat remisi. Terus Tapi narkotika dihukum mati. tuh. Narkotika dihukum mati, korupsi ada remisinya. Padahal korupsi dia ngambil uang rakyat. Narkotika kan duit dia sendiri. Cuman jadi nge-fly aja. Cuman ya obat-obatan terlarang gitu kan. Ya, ngomong kayak gini kita bukan berarti kita ngebela narkotika, Iya, bukan ngebela. Cuman maksud gue gini loh, kayak mereka yang ngelakuin korupsi atau apa itu harusnya ada hukuman yang lebih tegas gitu loh. Sedangkan benar. kayak untuk mereka yang narkotika, menurut gue mau lu penjara berapa tahun nggak bakal menyelesaikan masalahnya gitu loh. Terus lo main hukum mati aja ya, terus buat apa ke depannya lu bakal terus hukum mati dong kalau kayak gitu. Gimana caranya kita bisa mengubah generasi ke bawah kalau caranya gitu-gitu terus gitu loh. Kalau emang masalah narkotika itu kan kecanduan, ya daripada di penjara atau dihukum mati, bisa kan difasilitasi untuk dia rehab atau apa, bisa berubah jadi lebih baik gitu loh. Iya. Mungkin juga udah ada rehab, cuman ya diperbaiki lagi gitu loh, biar nggak terjadi lagi. Sumbernya di mana? Itu di tiket tuh di kill. Tapi yang korupsi kenapa bisa diremisi? Itu jadi pertanyaan gua. Dan saat ini tuh masih hangat kemarin dan sekarang beritanya hilang apa? Korupsi bansos, anjir, mana beritanya mau dihukum mati?
Gua kenceng dapat ngomongnya. remisi Iya bener sih, bener kata Bang Upi. Mungkin 2015 loh ini. 2015 Bang Upi ngomong kayak gini, tapi 2021 sekarang ya kita bisa ngelihat lah yang drama-drama seperti itu di depan kamera lah. Aduh, nggak tahu lah gua. Drama Indonesia maksudnya kan. Mana buktinya, mana mau dihukum mati tuh, mana? Itu korupsi gila. Itu terungkap tuh mungkin triliunan kali sekarang ya. Udah diungkap lebih detail lagi tuh. Si maling itu tuh, maling korupsi dan bansos. Mana? Kami muak gitu. Sebenarnya rakyat Indonesia tuh muak disajikan seperti ini. Jujur deh, gue tuh paling enak banget dah. Nggak ada bukti yang konkret gitu. Iya, akhirnya banyak. Kalau nggak ada satu dihukum mati, jeder yang korupsi, ngikut yang lain. Jangan ada kata nggak enakan lah. Hukum Indonesia tuh harus adil gitu. Udah usut semua, usut. Hukum mati korupsi. Gue yakin nih kalau ada koruptor di Indonesia, nggak mana itu siapapun ya, mau ini itu, kalau ada satu dihukum mati, gue yakin ke depan nggak ada yang berani korupsi lagi. Percaya deh. At least berkurang lah gitu. Berkurang. Nggak bakal menjamur. Itu. Sekarang korupsi enak banget hukumannya cuy. Ya kalau di penjara pun penjaranya mewah cuy. Wah, enak. Kita udah ngeliat juga kan yang waktu di konten apa manipulasi ya, yang kita bahas masalah yang nabrak mobil itu kan gara-gara korupsi. Penjaranya, oh enak, ada TV, ada ini. Lengkap, udah berasa nyewa hotel gua. Iya. Tapi Kalah sama Hotel Santika depan gua. iya udah enak. Ya nggak begitu lah, harus adil lah gitu ya. Pokoknya udah satu ya percobaan lah istilah kata nih. Apa ya iyalah, masa ya masyarakat doang jadi uji percobaan. Orang koruptor masa nggak dikasih uji percobaan, dihukum mati gitu kan. Gedek gua. Dan kita larut dalam omong kosong persatuan, tapi menolak perbedaan. Apa benar kita sudah merdeka? Karena rasanya kita masih menjadi budak kesombongan yang terlena oleh sejarah. Orang yang kita lihat di dalam kaca jelas masih terjajah. Tidak ada siapapun yang bisa memerdekakan mereka kecuali diri kita. Merdeka. Emancipate yourself from Mental slavery. Known but ourselves can free our minds. Jelasin cuy. Jelasin. Lihat matanya tuh. Mau nangis lagi nih. Nggak bisa ngomong dia. Gimana cuy? Ya, kayak yang di akhir tadi Bang Upi bilang, ini dia bilang emancipate yourself. Emancipate tuh kan kayak emansipasi, kayak bebaskan diri kita dari budak pikiran, dari ya kayak tadi yang udah dibahas sama Oneto, kayak kita tuh sekarang tuh dijajah pola pikirnya. Bener. Dan ya nggak ada lagi yang bisa nggak ada lagi yang bisa membebaskan kita dari pikiran-pikiran itu kalau bukan diri kita sendiri gitu. Kayak tadi sebelumnya kita tadi nggak sempat ngebahas karena skip, cukup banyak kita ngebahas si koruptor, remisi dan narkotika dihukum mati. Tadi di sini tuh Bang Upi bilang kenapa kita selalu membenci apa yang enggak kita pahamin gitu loh. Karena menurut gua
pada dasarnya sifat manusia tuh gitu sebenarnya, apa ya, kayak lebih ketakut. Jadi karena kita sebagai manusia belum memahami suatu hal, kita cenderung menolak hal tersebut karena kita belum ngerti gimana hal itu berjalan atau bekerja kayak gitu. Sekarang contohnya aja kayak mobil listrik mau masuk ke sini tuh susah banget kan. Yes. Belum banyak orang yang berani untuk memakai mobil listrik, takut ya entah takut apa kek, takut kesetrum kek atau apa, kalau ntar kalau rusak tuh servisnya gimana, masih banyak yang takut karena ya belum paham gitu loh. Padahal menurut gua pertama kali mobil biasa, mobil bertenaga apa sih ini, bensin, mobil pakai bensin pertama kali masuk pun pasti mengalami hal yang sama. Pasti ada aja yang takut tuh, kalau misalnya meledak gimana, namanya bensin ya kan, gampang tersulut api gitu. Padahal kalau kita bisa coba menerima, memahamin gimana sistemnya, gimana cara kerjanya, pasti bisa. Kalau misalnya kita nggak pernah mau memahami hal-hal baru, kapan kita bisa maju? Benar. Pada dasarnya tuh kayak manusia tuh takut akan hal baru, makanya cenderung menolak itu dan malas berpikir untuk masa depan, itu untuk kedepannya lagi. Maunya instan. Iya, karena balik lagi ya itu, pola pikir kita udah diatur dan kita berkaca dari itu semua gitu. Jadi kayak ya takut terus, nggak bakal ada maju-majunya. Sama kalau kayak banyak kan nih kayak sekarang tuh ngomongin kayak entah dari tahun kapan tuh kita ngomongin Mars punya kehidupan. Terus ya akhirnya maaf gue ke distrik sama kucing. Gak apa. Ya terus akhirnya kayak kita ngomongin alien gitu-gitu kan. Sekarang kenapa manusia bisa takut sama alien? Karena manusia berpikir alien itu kan makhluk asing ya. Kalau misalnya emang mereka bener ada, yang manusia takutkan adalah alien ini punya kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia dan kita diperbudak sama kayak apa yang kita lakukan ke orang-orang yang lebih lemah dari kita kayak gitu. Padahal belum tentu kalau emang alien ini ada, mereka kayak gitu. Kita tuh cuma takut sama apa yang kita sendiri udah lakukan gitu loh. Makanya kan pernah gue bilang di konten sebelumnya kayaknya ya, kita tuh analisa dulu apa yang udah dapat beritanya nih, jangan ditelan mentah-mentah dan jangan langsung berargumen mentah-mentah. Kita analisa dulu, kita telah dulu, kita berpikir dulu jangka panjangnya gimana. Ketika udah matang menurut kita masing-masing nih, baru kita boleh berargumen gitu. Jadi think smart. Ini buat para clappers, gue yakin para clappers nih orangnya tuh bener-bener smart ya. Kita harus berpikir secara matang. Cukuplah telur aja yang setengah matang, tapi kita pikirannya harus matang. Udah, overall ini lirik sangat keren banget. Gue berterima kasih sama yang udah request kita nge-react. Rahim Ryan. Iya, Rahim Ryan, thank you. I'll never forget you sih. Kita nggak akan pernah ngelupain ya, setiap kali kita posting itu selalu lo komen, Bang, kapan mereka nih? Ya sekarang baru kita bisa nih nge-react-nya ya. Thank you so much pokoknya. Respect untuk semua para clappers. Itulah dari gua. Ada tambahan dari lu? Cukup, thank you. Cukup ya. Bang Upi, sukses bikin Tasya nangis yang kedua kalinya. Makasih banyak Bang Upi. Thank you semuanya. Gua Oneto, gua Tasya. kembali lagi di Hotel 69 episode selanjutnya. Bye-bye. Tidak ada siapapun yang bisa memerdekakan mereka kecuali diri kita. Merdeka.